biang keladinya stres. Kalau perubahan dari kecil jadi besar, untungnya sedikit menjadi untungnya banyak, dari tidak terkenal menjadi terkenal, dari jelek menjadi baik, itu no problem, tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau dari besar jadi kecil, untungnya besar jadi untungnya kecil, punya pekerjaan di PHK, yang naik jadi turun, itu menjadi kalau tidak siap menghadapi. Yang sehat jadi sakit, yang hidup menjadi meninggal, yang sudah baik menjadi tidak baik, yang enak menjadi tidak enak, yang naik menjadi melorot. Perubahan-perubahan itu akan menimbulkan stres. Dan ingat, perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Jadi saudara tidak bisa menginginkan, ya pasti saya ingin berubah yang maju terus. Perubahan bisa terjadi, kemajuan bisa terjadi penurunan. Pada saat penurunan itu terjadi, ketidakenakan itu terjadi, yang tidak sesuai dengan selera itu terjadi, tidak siap. Jadi secara mudah, bagaimana untuk mengatasi stres? Siap menerima perubahan. Tetapi siap menerima perubahan ini tidak bisa dicapai dengan mendengarkan ceramah. Tidak bisa dicapai dengan intelektual. Harus dengan latihan. Latihannya adalah memperkuat kesadaran, melengkapi pengetahuan, melatih meditasi, termasuk berbuat baik. Wah, sekarang saya sudah mudeng mendapatkan ceramah, saya sudah mengerti hidup ini memang berubah. Apakah saudara kemudian bisa siap menghadapi perubahan? Belum tentu. Kalau yang meninggal orang lain, kenal saja tidak, lihat mukanya saja tidak, apalagi kenal, pasti saudara bisa seimbang, siap menghadapi perubahan. Tapi kalau yang meninggal itu orang tua saudara, anak saudara, suami saudara, mendadak lagi, ceramah, kaset, khotbah dan sebagainya, logika dan sebagainya lenyap semua. Itulah kekuatan kemelekatan, kekuatan hawa nafsu yang harus dihancurkan dengan latihan, bukan dengan akal. Semua berubah, semua bisa masuk, semua bisa meninggal. Masuk akal sih masuk akal. Tapi sulit Bante, sulit sekali saya menerima. Kamu tahu orang hidup itu mesti mati. Iya Bante, termasuk istrimu kan? Iya Bante, kenapa sedih? Iyalah gimana ya Bante, ya masuk akal sih masuk akal ya. Ya tapi gimana ya, saya ini ya gelo ya. Nah, jadi siap menghadapi perubahan itu tidak bisa diobati dengan akal. Tidak bisa dicapai dengan akal, tetapi harus dengan latihan. Latihan memperkuat kesadaran, latihan menambah pengertian, latihan meditasi, latihan berbuat baik, termasuk latihan berdana. Orang berdana beramal itu kan melepas uangnya, melepas tenaganya, melepas makanannya. Itu dilatih melepas. Orang berdana itu bukan memberikan hadiah. Gunanya apa? Akan memberikan dampak psikologis, dampak kejiwaan. Kalau nanti alam sudah menuntut saudara untuk melepas, saudara siap melepas. Karena saudara sudah latihan melepas. Tidak mempunyai nafsu kemilikan yang sangat besar. Kalau saudara tidak mau melepas, ingin mengumpulkan, nanti kalau punya masalah sulit dilepas. Bangun tidur, mau tidur berhari-hari kelingan terus. Karena tidak pernah latihan melepas. Dan kalau dipaksa oleh alam untuk melepas, dia sulit sekali melepas. Karena dia tidak pernah. Secara akal mengerti semuanya berubah. Tetapi kenyataan tidak semudah itu. Kemelekatan hawa nafsu tidak mau hancur hanya dilawan oleh akal. Tapi harus dilawan dengan latihan, meditasi, kesadaran diperkuat, berbuat baik, berdana. Baru nanti dia mau kalah. Masuk akal sih masuk akal Bante, tapi sedih ya sedih. Ya sedih ya sedih, masuk akal ya masuk akal. Itulah manusia. Karena hawa nafsu tidak bisa dilawan dengan akal. Hawa nafsu harus dilawan dengan latihan. Orang mati-matian, latihan terus. Asetnya banyak, pinter ceramah. Misalnya kalau tidak pernah latihan, alamak, nangis ya nangis, panik ya panik. Karena hawa nafsu itu tidak bisa dilawan dengan mendengar. Tidak bisa dilawan dengan logika. Memang mampu, tapi tidak bisa banyak membantu. Itu harus dilawan dengan